Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjutkan section ke-5 bagian kedua dari Oracle, membahas mengenai relationship type. Ya, adapun yang akan dibahas di slide ini sebenarnya adalah kita sudah paham di awal praktikum 1 ya, yaitu mengenai ada jenis-jenis eh, multiplicity atau kardinalitasnya dari ada one to one, ada one to many, ada many to many, ada juga redundant relationship untuk sebagai tambahannya. Nah, sebagai review lagi, sekali lagi kita akan menemukan review gitu ya. Bisakah satu person memiliki banyak DVD atau hanya satu? Ya, misalkan konteksnya ada seseorang ini memiliki atau mengoleksi DVD gitu ya. Tentu saja seseorang ini bisa jadi memiliki banyak DVD. Kemudian poin kedua, bisakah satu DVD dimiliki oleh banyak person? Nah, tentu saja bisa karena ya DVD itu memang dijual untuk banyak orang gitu ya. Jadi relasinya itu bisa dianggap sebagai many to many gitu ya. Kemudian ya kita memperbaiki model untuk memastikan entity relationship telah benar memodelkan suatu aturan bisnis. Jadi kalau di awal-awal ini sudah benar jenis relationnya, nah itu sehingga poin keempat kita bisa terhindar dari ya kesalahan yang eh, mahal tanda kutip gitu ya di masa mendatang. Karena perubahan yang semakin awal bisa diperbaiki, semakin awal fase ketika Anda menemukan kesalahan itu maka biayanya akan ya lebih kecil. Semakin ke akhir atau semakin ke belakang itu akan menjadi semakin besar biayanya. Nah, ini kita lihat ada relasi one to many. Nah, kenapa ditampilkan duluan one to many? Ini adalah hubungan yang paling umum ditemukan di dalam ER diagram ya. Jadi hubungan yang paling sering ditemukan di dalam ER diagram itu adalah one to many ya. One to many ada berbagai macam contoh. Kalau Anda lihat, kita kemarin sudah pelajari ada opsionalitas, ada kardinalitas kan gitu ya. Opsionalitas itu garisnya bentuknya solid atau putus-putus, tapi kalau kardinalitas itu adalah masuknya ya, itu crossfit atau single line gitu ya. Jenisnya ada macam-macam. Ya, relationship type one to many ini ada yang garisnya solid seluruhnya, ada yang separuh das di sisi kiri, separuh das atau putus-putus di sisi kanan, dan semuanya das atau semuanya putus-putus. Ini tentu saja nanti melihat opsionalitasnya kan gitu ya. Oke. Kemudian ada many to many. Kita lihat. Oh ya, kita lihat. Kita baca kembali sedikit. Kita baca contohnya dari one to many relationship. Barangkali nanti Anda apa lupa terhadap penjelasan yang kemarin gitu ya. Kita baca. Satu employee ataupun masing-masing employee ini ditugaskan ke minimal berapa kalau garis solid itu adalah minimal satu, sehingga bisa dibaca satu employee ini minimal harus ada satu departemen ya, catatan departemennya harus ada atau nggak boleh kosong kan gitu ya, karena garisnya solid. Maksimal ini bisa berapa, kardinalitasnya yang masuk di departemen ini adalah satu karena garis single gitu ya, kardinalitas garis single ya. Jadi satu employee minimal harus satu departemen dan juga hanya maksimal satu departemen. Jadi harus ada satu dan hanya satu departemen. Sebaliknya, dari departemen ke employee, satu departemen ini bisa responsible for, bisa bertanggung jawab kepada, atau bisa menjadi ya bertanggung jawab gitu ya kepada
minimal 0 employee karena garisnya das kan gitu ya. Responsible for minimal 0 employee, ini kan garisnya putus-putus. Maksimal banyak employee. Artinya satu departemen ini bisa jadi nggak punya catatan employee. Jadi departemen baru dibuat, dia belum ada employee-nya, itu boleh. Tapi kalau employee dibuat itu harus ada departemennya atau nilai departemennya adalah mandatori. Seperti yang tadi agak mundur sedikit gitu ya. Nah, kalau ini yang departemen, nah ini boleh nilai employee-nya atau value kolom employee-nya ini bisa kosong. Ya, karena minimalnya 0 kan gitu ya. Walaupun maksimalnya bisa banyak gitu ya. Nah, ini untuk one to many. Nah, urutan kedua secara popularitas pemakaiannya ya relasi itu yang kedua adalah many to many ya. Kalau setelah yang tadi adalah one to many, yang kedua adalah many to many gitu ya. Ya. Jadi hubungan many to many adalah umum terutama dalam versi pertama model IR. Walaupun pada tahap selanjutnya hubungan many to many akan dihilangkan atau diselesaikan. Jadi kalau Anda buat conceptual data model atau logical data model itu ketika nanti dibuat jadi physical itu relasi yang many to many itu nanti di tengah-tengahnya ada tabel baru gitu ya. Belum kita bahas memang ya. Ada ditambahi satu entitas baru dan relasinya ke entitas baru tersebut, entitas yang lama itu relasinya adalah one to many. Jadi many to many-nya itu akan hilang berubah menjadi one to many. Nanti kita akan bahas belakangan gitu ya. Jadi saya menjelaskan maksudnya yang di poin kedua ini. Kemudian bentuk-bentuknya juga sama. Many to many itu cross width di dua sisi. Kemudian garisnya ini bisa garis solid, bisa garis dash. Kemudian kita coba baca yang di sini. Satu student ini bisa learns from atau bisa belajar dari minimal 0 teacher. Ya kan karena garisnya putus-putus yang di sisi kiri atau sisi student. Minimal 0 teacher. Artinya apa? Student bisa jadi nggak punya guru, bisa jadi dia otodidak. Artinya kolom gurunya dia kosong. Tapi dia ya satu student, kita lanjutkan, minimal 0, maksimal adalah banyak teacher. Jadi dia bisa berguru di banyak teacher. Sebaliknya, satu teacher ini bisa educate atau bisa mengajari gitu ya, minimal 0 student. Jadi kalau seorang guru ini bisa jadi dia nggak punya murid kan gitu ya. Atau ya konteksnya di sini memang jangan dibayangkan guru nggak punya kelas atau nggak punya sekolahan itu kan beda konteksnya ya. Jadi mungkin di sini ada guru tapi dia nggak ada seseorang yang dikaitkan bahwa dia itu muridnya kan gitu, nggak selalu ada kan gitu ya. Jadi oh ini apa muridnya Bu ini secara khusus itu kan nggak ada gitu ya. Mungkin bisa jadi konteksnya tidak ada seperti itu. Uh, tetapi ya minimal 0 kan karena garisnya dash atau putus-putus, maksimal banyak. Jadi guru ini bisa mengajari banyak juga, banyak murid. Nah ini adalah untuk many to many. Selanjutnya adalah one to one relationship. Ini yang paling ya di antara tiga tersebut yang paling tidak populer. Jadi relasi yang one to one. Ya. Jadi memang ketika Anda buat ER ini lebih jarang menemukan relasi yang one to one. Ya. Ketika ada relasi one to one ini biasanya ya, atau di salah satu ujung one to one ini mandatori kan gitu ya. Tapi ya memang bentuknya bisa macam-macam ya. Jadi ada yang mandatori semua, ada yang salah satu opsional, ada salah satu atau semuanya opsional. Oke, kita baca di sini. Relasi antara one to many antara person dan teacher. Kita lihat gambar yang di bawah.
ada entitas person, ada entitas teacher, dan student. Kalau yang di sebelah atas kita baca dulu antara person dan teacher. Seseorang atau seorang person ini bisa acting as, atau seseorang itu bisa berperan sebagai, ya, guru, ya, minimal 0, maksimal 1. Artinya apa? Artinya apa? Bisa jadi seseorang itu tidak berperan sebagai guru, gitu ya. Jadi opsionalitasnya 0, minimal 0, ya, maksimal 1 teacher. Jadi kalau sudah satu, maksudnya gini, kalau sudah guru ya nggak perlu dibuat guru yang kedua kan gitu ya, ya sudah guru saja kan gitu ya. Nanti kalau ada entitas yang lain namanya misalkan ada teacher, ada mungkin eh, kiai gitu ya, itu nanti beda lagi entitasnya gitu ya. Jadi kalau guru ya satu saja cukup, ya jadi maksimal satu. Satu teacher ini minimal satu role of, atau peran dari person. Jadi artinya gini, guru ya, teacher itu pasti kan orang. Nah, karena guru itu kan pasti orang, maka di sini ditulis seorang teacher ya, itu pasti merupakan role of, atau peran dari minimal satu person. Kan nggak mungkin minimal 0% kan. Yang namanya guru kan pasti juga person kan gitu ya. Nah, jadi di sini disebut minimal 0 rule of person. Jadi minimal 0 person karena guru pasti person. Nah, maksimal 1 person. Kalau disebut record, ada record guru gitu kan, berarti namanya kan pasti satu, nggak mungkin dia namanya 2 kan gitu ya. Nah, jadi misalkan ada mau dimasukkan record teacher, itu kan pasti yang dimaksud adalah satu orang kan gitu ya. Demikian juga dengan yang student, cara membacanya juga seperti itu gitu ya. Jadi ini adalah relation rule of. Ya sangat jarang kita menemukan relasi yang cuma sekedar memetakan person dan teacher dan student kan gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ada relationship, ya masih one to one. Kita baca antara exam dan answer key, antara ujian dan kunci jawaban. Suatu ujian atau suatu record pada ujian kan gitu ya, itu evaluated with minimal satu kunci jawaban. Karena yang namanya ujian itu supaya bisa dikoreksi, supaya keluar nilainya, itu kan pasti ada minimal satu kunci jawabannya. Jadi kunci jawabannya kan harus ada karena dia garis solid. Maksimal ada satu kunci jawaban. Kenapa disebut maksimal cuma satu? Ya, karena nilainya ya harus pasti mana yang dia menjadi kunci jawaban supaya nanti nilainya bisa pasti. Nggak mungkin ada kunci jawaban itu dua versi kan gitu ya. Yang benernya atau seharusnya kan nggak mungkin ada kunci jawaban dua versi. Jadi yang kunci jawaban sesuai sama yang membuat soal itu nanti mau dinilai berapa, itu kan berarti maksimal cuma satu. Nah, sebaliknya dari answer key ke exam, satu kunci jawaban itu for atau untuk, yang namanya suatu kunci jawaban itu pasti dia ada minimal satu examnya. Ya, namanya kenapa dia sebut kunci jawaban ya karena ada soalnya atau ada examnya kan gitu ya. Ya, jadi karena ada apa minimal satu ya yang namanya kunci jawaban, sekali lagi berarti ya pasti ada examnya, pasti ada soalnya kan gitu ya. Jadi makanya dia karena dia garis solid maka dia minimal satu. Maksimalnya berapa? Maksimal satu juga. Yang namanya misalkan ada kunci jawaban, ada ya kuncinya A, B, B gitu ya misalkan ya. Itu kan pasti maksimal ada satu soal saja yang kunci jawabannya seperti itu. Nggak mungkin satu kunci jawaban itu dibuat normalnya ya maksudnya. Nggak mungkin satu kunci jawaban itu dibuat untuk dua soal. Ya, jadi secara normalnya itu kunci jawaban itu kan maksimal satu soal ya, satu kunci untuk satu soal. Nah, demikian juga dengan untuk
eh, resep. Kita lihat. Satu resep ini menjadi basis for atau menjadi dasar atau menjadi ya resep dari minimal 0 dish. Artinya apa? Memang ada dish atau hidangan yang dia nggak ada resepnya gitu ya. Jadi minimal 0 dish. Maksimal, tapi kita lihat maksimal berapa? Maksimal 1 dish. Ya, artinya apa? Kalau ada satu resep, misalkan resep membuat bakso, itu pasti dish ya, jadinya ya, dishnya itu pasti jadi bakso. Nggak mungkin satu resep itu nanti jadinya dishnya jadi 3 gitu kan, nggak bisa. Jadi satu dish minimal 0, maksimal 1 resep, satu dish gitu ya. Di sebaliknya juga sama, satu dish merupakan result atau hasil dari minimal 0 resep ya, bisa jadi karena dish itu memang nggak ada resepnya kan gitu ya. Tapi kalaupun ada resepnya itu maksimal satu resep ya, jelasnya sama dengan tadi. Kalau ada suatu resep nggak mungkin resep tertentu gitu ya, resep untuk membuat satu hidangan, nggak mungkin hidangan yang jadi itu lebih dari satu. Nah, kemudian kita sekarang masuk ke redundant relationship. Hubungan redundant ini hubungan yang dapat diturunkan dari relationship lain. Kita lihat di contoh sebelah kanan. Ada hubungan antara person ke country. Kemudian ada juga hubungan antara ya, person ke town ke country. Kalau sudah ada hubungan yang detail seperti ini gitu ya, maksudnya Anda dari person ke town ke country, ini kan entitasnya sudah atomik ya, maksudnya sudah kecil kan gitu ya. Nah ini kalau sudah seperti ini, Anda nggak perlu lagi buat hubungan atau membuat relasi yang jenis relasinya atau judul relasinya sama. Jadi ini kan sama-sama, di sini kan living dan located, ini living dan located antara person dan country. Jadi garis yang merah ini enggak perlu, Anda cuma pakai ini saja. Karena ya yang namanya redundant itu ya yang garis yang merah ini, jadi nggak usah dibuat. Oke, tapi ada juga ada relasi yang sekilas redundant tapi dia ternyata nggak redundant. Jadi Anda perlu hati-hati dalam menyimpulkan suatu relationship itu redundant atau tidak. Harus dilihat strukturnya dulu, dibaca judul relationship-nya. ERD yang di sebelah kanan ini bukan relationship yang redundant. Karena apa? Judul relasinya berbeda. Jadi dari person ke town ke country ini kan ada relasi living dan located in. Konteksnya apa? Seseorang atau person ini bisa dia tempat tinggalnya di town dan town mana dan country mana. Itu relasi tempat tinggal kan gitu ya, judulnya apa namanya. Relasi yang kedua, walaupun dia sekilas mirip seperti yang tadi, nah ini relasi judulnya adalah atau konteksnya adalah tempat lahir. Jadi person born in country dan country the birthplace of person. Ini sudah beda judul, beda urusan ya. Jadi tetap kalau seperti ini relasinya harus digambar dua-duanya karena judul relasinya sudah beda. Jadi memang harus diperhatikan relasi itu enggak hanya di sekilas gambarnya saja atau garisnya saja, tapi juga judulnya juga harus diperhatikan. Nah, ini kita tadi sudah mereview lagi, ada many to many, one to many, dan one to one. Kemudian ada juga tambahan redundant relationship. Ya. Kemudian kita akan lanjutkan di slide selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.